What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul Girl House. So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bocah laki-laki yang tengah dikejar oleh dua orang gadis cantik. Lalu bocah laki-laki itu terlihat ingin bersembunyi dan akan masuk ke dalam sebuah rumah yang terkunci. Namun tak lama kemudian, dua orang anak gadis yang mengejarnya menemukannya. Lalu seorang gadis mengajaknya untuk bercumbu dengannya dengan mata yang tertutup. Dan setelah matanya ditutup, yang terjadi adalah celananya malah dipelorotin cuy. Dia pun segera menaikkan celananya, namun dihalang-halangi oleh si gadis dengan kakinya. Lalu si gadis memintanya untuk memperlihatkan burung puyuhnya. Dan nantinya si gadis juga akan memperlihatkan serabi ting-ting yang dimilikinya. Setelah berpikir dan merenungkan perkataan si gadis, bocah laki-laki yang dijuluki Loverboy itu pun akhirnya mau menerima tawaran yang mantap itu. Dan ketika burung puyuh miliknya keluar dari sangkarnya, tiba-tiba gadis-gadis itu malah tertawa karena geli melihat burung yang cuma segede kelingking cuy. Karena sudah sakit hati diketawain dan dipermainkan oleh mereka, Loverboy pun lari terbirit-birit dengan menyimpan dendam di dalam dadanya. Ketika sore hari dan gadis yang cantik itu akan pulang kembali ke rumahnya, tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Dia pun menggenjot sepedanya, maksudnya mengayuh sepedanya menjadi lebih cepat lagi. Dan tiba-tiba bocah laki-laki yang sebelumnya dia bully sudah berada di depannya dong. Dia pun langsung menjegal roda sepedanya hingga terpental cukup jauh. Gadis itu sempat meminta maaf kepada Loverboy, namun Loverboy tak menghiraukannya. Dan dengan sadisnya, Loverboy menginjak lalu mendorong gadis yang sudah dalam keadaan penuh luka itu hingga terjatuh dan tewas ke dalam sebuah sungai. Beberapa tahun setelahnya terlihat seorang wanita cantik bernama Kylie yang sedang melakukan video chatting dengan seseorang di depan laptopnya. Kylie menuruti semua perkataan yang ada di chat itu. Salah satunya adalah membuka baju dan juga memainkan pentil dari semongkonya. Jadi saya yang ngilu ngelihatnya ya. Nah ternyata Kylie lagi latihan sama temennya untuk masuk dan bekerja di salah satu aplikasi streaming dewasa di kotanya. Kylie pun menghubungi orang tuanya dan berkata bahwa mereka sekarang tak perlu lagi mengkhawatirkan biaya kuliah dan juga biaya hidupnya, karena dia akan segera bekerja dan membiayai dirinya sendiri dengan bekerja sebagai asisten dosen. Singkat cerita, esok harinya Kylie dijemput oleh seorang pria kaya yang menaiki mobil limousin di depan asramanya. Nampaknya pria yang bernama Gary itu adalah bos sekaligus pemilik Girl House. Di perjalanan, Gary menjelaskan secara singkat sistem keamanan yang dimiliki oleh Girl House. Katanya, Girl House memiliki sistem keamanan yang canggih dan takkan bisa diretas oleh siapapun. Dan tak berselang lama, sampailah Kylie di sebuah rumah yang cukup mewah. Rumah itu memiliki sistem keamanan yang cukup canggih dan di sana juga memiliki lebih dari 50 kamera yang selalu merekam semua kejadian yang dilakukan oleh gadis-gadis yang tinggal di sana. Nah jadi sistemnya tuh kayak karantina gitu cuy. Nantinya penonton yang udah berlangganan dengan Girl House bisa nontonin keseharian mereka masing-masing dan juga bisa chattingan tentunya. Lalu Kylie diajak berkeliling rumah itu dan diperkenalkan satu persatu kepada semua gadis yang ada di sana yang benar-benar menggoda iman cuy. Oke, kita namain mereka semua sebagai talent ya. Gadis-gadis ini namanya talent, oke? Pada malam harinya, mereka semua makan malam bersama di ruang tamu. Kylie menceritakan kisahnya bahwa dia harus mandiri setelah ayahnya meninggal dunia 3 bulan yang lalu. Dan sekarang ibunya pun sudah mulai sakit-sakitan, sehingga dia harus memutar otak untuk dapat membiayai dirinya sendiri. Dan yap, bekerjalah dia di Girl House untuk memenuhi kebutuhan itu semua. Setelah selesai menyantap makan malamnya, dia pun mulai melakukan streaming perdananya. Kylie memulainya dengan tarian seksi yang tak diduga-duga, ternyata banyak orang yang menyukai tariannya.
grafik penontonnya pun meningkat sangat cepat. Teman-teman talent yang lainnya juga ikut menonton dan menyukai apa yang dilakukan oleh Kylie. Semua orang terlihat begitu menyukai Kylie. Lalu di antara semua penikmat tayangan Girl House, ternyata terdapat teman sekolah yang mengenal Kylie yang bernama Ben. Ben juga mengakui bahwa dia pernah menyukai Kylie dengan teman sekamarnya. Lalu saat streaming selesai, muncul sebuah notifikasi chat dari seseorang yang bernickname Loverboy. Dia pun menyapa Loverboy dan karena streaming perdananya telah usai, dia membuat perjanjian bahwa mereka akan video call berduaan saja pada besok hari di pukul 4 sore. Lalu Kylie pun mematikan kameranya. Sementara itu di sisi lain, terlihat seseorang yang masuk dan mengetahui kode akses seluruh pintu masuk Girl House. Dan saat masuk ke dalam, ternyata dia adalah seorang mantan talent yang sebelumnya dipecat oleh Gary dikarenakan kecanduan narkoba. Dia pun mencoba berbicara kepada Gary agar bisa kembali bekerja di sana. Gary yang melihat rating di dapur sedang meningkat, akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Anna tinggal dan tidur di sofa, dikarenakan kamar yang dulu ditempatinya sudah diisi oleh Kylie. Esok harinya, Kylie pun bersiap untuk pergi ke kampus dan ini adalah kali pertama baginya mandi sembari live streaming di Girl House cuy. Di sisi lain, Loverboy yang sedang menontonnya terlihat begitu mengagumi karya Tuhan yang sungguh super duper amat indah melalui layar komputernya. Lalu Kylie pun berpamitan dengan teman-teman yang lainnya dan pergi untuk menuntut ilmu di kampusnya. Di kampus, Kylie terkejut melihat Ben yang berada di sana. Ben mengatakan bahwa dirinya selalu berada di kampus Kylie setiap 2 minggu sekali karena dia mengikuti kunjungan belajar yang diselenggarakan di sana. Mereka pun bercerita tentang kesibukan masing-masing. Kylie bercerita bahwa ayahnya meninggal 3 bulan yang lalu dan sekarang dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Percakapan pun ditutup dengan Ben yang meminta nomor kontak Kylie agar bisa WhatsAppan dengan Kylie dan Kylie pun memberikannya secara cuma-cuma. Ketika sampai di Girl House, Kylie langsung menghubungi Loverboy dan mengatakan bahwa Loverboy adalah orang yang baik dan sudah pasti berparas tampan. Namun tiba-tiba Loverboy meretas laptop Kylie dan nekat mengirimkan foto wajahnya kepada Kylie. Kylie pun kebingungan karena aplikasi Girl House bisa dengan mudahnya diretas oleh Loverboy. Lalu Loverboy menanyakan apakah dia masih terlihat tampan setelah melihat foto wajah yang baru saja dikirimkannya. Dan Kylie pun menjawab dengan tenang bahwa Loverboy masih terlihat tampan dan menggemaskan. Dan kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di kepala Loverboy hingga dia menjadi semakin mencintai sosok Kylie dan menjadikannya sebagai pujaan hatinya. Setelahnya, sesi private streaming pun berakhir dikarenakan Kylie telah membuat janji dengan Ben dan mereka akan segera bertemu di sebuah kafe. Sementara itu, Anna masuk ke kamar Kylie dan membuka laptopnya tanpa izin. Dan ketika dibuka, ternyata foto Loverboy belum sempat di-close oleh Kylie. Esoknya, Ben bertemu kembali dengan Kylie dan dia pun mengutarakan unek-uneknya yang dimana Ben mengatakan bahwa Kylie terlihat sangat seksi ketika sedang melakukan live streaming. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Kylie, Ben akhirnya mengerti dan mulai menerima kenyataan tersebut. Sementara itu, Loverboy terlihat menanyakan keberadaan Kylie melalui aplikasi Girl House kepada semua talent yang ada di sana. Karena Kylie juga sudah cukup lama tak terpantau kamera. Namun para talent yang lainnya menjawab seadanya dan tidak memberitahu bahwa Kylie sedang berada di kampusnya. Sehingga Loverboy merasa sangat bersedih dan menangisi Kylie pada saat itu. Lalu secara tak sengaja, Loverboy menyadari bahwa fotonya sudah terpampang di mading Girl House. Ini semua akibat ulah Anna yang sebelumnya sempat membuka laptop milik Kylie. Loverboy yang kesal akhirnya berniat untuk meretas aplikasi Girl House untuk mencari tahu titik lokasi rumah tersebut. Sementara itu, Kylie yang baru saja pulang dikagetkan dengan adanya foto Loverboy di mading itu. Dia pun segera mencabut foto itu lalu langsung menuju ke kamarnya. Esok paginya, Loverboy berada di sebuah rumah yang merupakan markas IT Girl House.
Dia membunuh semua petugas yang berada di sana. Dia juga menyekap Gary lalu menusuknya hingga dia tewas. Lalu pergi ke rumah girl house dan mulai mengamati tempat itu. Hingga waktunya tepat, dia pun masuk dan membunuh petugas keamanan di sana dengan sangat mudahnya. Sementara itu, Kylie terlihat sedang bersama dengan Ben dan belum mengetahui bahwa di rumah girl house terdapat loverboy yang sedang dalam keadaan sangat marah. Loverboy berhasil masuk dengan mudah ke dalam rumah girl house dengan menggunakan ponsel yang sebelumnya dicuri dari Gary. Loverboy lalu membunuh satu persatu talent yang berada di sana. Seorang teman Ben yang bernama Bot menyadari bahwa telah terjadi hal yang menjanggalkan di rumah girl house. Ben pun langsung mengabari Kylie, namun tak dijawab olehnya. Sementara itu, Kylie yang baru saja sampai di kamarnya menyadari bahwa terdapat seseorang yang telah membunuh Mia di kolam renang. Dia pun langsung mengecek seluruh ruangan melalui tablet yang dimilikinya. Lalu dia melihat di sana hanya tersisa Cat dan juga Devon yang masih selamat. Setelah itu, Kylie pun langsung merusak kamera CCTV yang berada di kamarnya. Lalu dia pergi ke kamar Cat dan memberitahu bahwa di rumah ini ada seorang pembunuh yang telah membunuh 3 orang temannya. Mereka pun bergegas untuk bersembunyi dan tiba-tiba Loverboy masuk dengan mudah setelah mendobrak pintu kamar Cat. Dia pun langsung menangkap Kylie dan mengungkapkan kekecewaannya itu. Tak lupa, Loverboy juga menyempatkan diri untuk menggrepennya. Tak lama kemudian, Cat pun kembali datang dan memukul Loverboy dengan balok hingga dia jatuh seperti gajah mungkur. Lalu Cat mengajak Kylie untuk pergi dari tempat ini. Namun Kylie menolaknya dan mengatakan bahwa dia harus menyelamatkan Devon terlebih dahulu. Cat pun pergi seorang diri dan bertemu dengan Big Man yang merupakan seorang penjaga shift malam yang baru saja akan mulai bekerja. Lalu dari atas, Loverboy turun dengan kecepatan penuh dan membunuh mereka berdua dengan menggunakan palu material tanpa perlawanan. Di sisi lain, Ben mendatangi asrama di kampus Kylie. Mungkin saja seseorang mengetahui alamat rumah girl house, namun hasilnya nihil dan dia pun menghubungi polisi untuk mencari tahu keberadaan rumah girl house. Polisi berhasil mengetahui lokasi rumah girl house, namun tak memberitahukannya kepada Ben. Katanya akan terjadi aksi baku tembak dan tak akan aman untuk warga sipil. Sementara itu, Kylie yang sudah bersama dengan Devon menangis melihatnya karena dia sudah dalam keadaan sekarat. Hingga akhirnya Devon pun membiarkan dirinya mati karena tak sanggup melanjutkan hidup dengan kondisi cacat. Di sisi lain, polisi bersenjata datang ke rumah girl house. Namun sayangnya, polisi itu malah datang ke rumah yang merupakan markas IT girl house dan mendapati tak ada seorang pun yang masih bernyawa di rumah itu. Ben terus mencari tahu letak rumah girl house bersama dengan seorang temannya. Lalu dia mendapatkan panggilan telepon dari Bot yang mengatakan bahwa dia sudah mengetahui letak lokasi rumah girl house yang dihuni Kylie. Dia pun segera menuju ke rumah itu dan meminta Bot untuk mengabari polisi agar dapat menyusulnya. Di sisi lain, Loverboy terus mencari keberadaan Kylie yang tak terlihat di seluruh ruangan. Sementara itu, Kylie terlihat sedang berada di basement tempat server girl house berada. Lalu dia mematikan seluruh kamera dan menyisahkan satu kamera yang masih menyala dan menampilkan dirinya yang menuliskan pesan temui dirinya di basement. Kylie lalu mematikan seluruh lampu di rumah itu dan menggunakan kacamata infrared agar dapat melihat keberadaan Loverboy. Dan saat Loverboy datang, Kylie pun langsung menghabisinya dengan menimpa wajahnya hingga menjadi gepeng dan mati total. Kylie kemudian keluar dari rumah dan melihat Ben serta polisi yang baru saja tiba. Dan lalu film pun selesai. Yap, dari film ini kita bisa belajar tentang bahayanya kecanduan konten-konten yang berbau pornografi. Serta ya tentu aja bulian dari orang lain di saat kita masih kecil bisa saja menciptakan seseorang yang dibully di masa depan akan menjadi monster yang sangat berbahaya. Jadi ya kurang-kurangin lah soal ngebully dan juga nonton bokep. Kalau bisa loh, kalau nggak bisa ya dikontrol aja lah pokoknya. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you.